Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kawan, ini hari Jumat ya. Jadi setelah sholat Jumat tadi langsung saya bongkar untuk ini ya. Saya tadi bongkar master rem bagian bawah ya. Kalau di motor namanya kepala babi, tapi ini enggak seperti babi, tapi sebutannya beda lagi ya kawan. Ini master kopling ya kawan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini hari Jumat ya. Setelah saya sholat Jumat tadi saya langsung membongkar ini ya kawan ya. Ini adalah silinder as atau kit ya untuk master kopling bagian bawah punyanya Kijang Kapsul yang diesel harusnya ya. Tapi entah kenapa kok barangnya tidak cocok ya. Saya coba bandingkan ya, ini yang bawaan mesinnya ada lambang semacam ini ya. Ini saya tidak tahu ini bacanya apa ya, ada bentuk gunung. Ini ori bawaan mobil atau sudah gantian saya juga kurang tahu ya. Mereknya ini ya kawan, Aisin 52. Sementara yang baru ini JKC tulisannya ya, JKC. Harusnya silindernya sih sama-sama saja ya kawan ya. Silindernya ini ya, tadi ini kotor ya, sempat saya kerek ya karena banyak yang sudah berkarat di dalam. Jadi saya kerek aja dengan cutter ya kawan ya. Harusnya setelah dikerek ini supaya bisa dipakai lagi perlu kita amplas atau honing ya kawan ya. Nah di online ada mesin honing yang memang cocok untuk kaliper dan juga piston motor, tapi saya belum sempat untuk beli ya kawan. Jadi di honing supaya bagian dalamnya bisa halus lagi, tidak kasar, karena kalau kasar nanti percuma ya diganti seal kit baru pun tetap akan bocor karena sealnya cepat robek. Ini ya. Nah ini di dalamnya ya, ini karena gesekannya sangat lama ya, bekas-bekas gesekan ini kelihatannya. Nah harusnya ya kawannya, harusnya sesuai. Saya tidak tahu ini apakah saya salah beli part atau bagaimana. Ininya tidak sama ya kawan ya. Jadi posisi ini yang nempel di mesin. Jadi bautnya begini harusnya. Jadi kalau ini saya paksakan begini tidak bisa ya, karena dia akan natap mesinnya. Sementara ini yang satunya begini kawan. Jadi posisi pembuangannya ini yang berkebalikan ya. Ini yang tidak cocok, ini yang ini. Mungkin kalau yang bisa mengakali ya entah bagaimana caranya ya ini supaya bisa dipakai. Tapi karena ini mentok ya saya tidak akan pakai ini ya. Karena bagian ini pun juga penting ya kawan. Fungsinya dia untuk pembuangan. Jadi ketika mengisi oli itu nanti pembuangannya lewat sini ya. Untuk menguras udara yang masuk. Nah, kalau ini posisinya menghadap ke mesin nanti akan sulit dalam penyetelannya kawan. Terus saya bandingkan juga untuk kit di dalamnya ya, kit pompanya di dalam. Nah ini beda ya kawan ya. Untuk panjangnya hanya selisih sedikit saja ini. Ini sealnya memang sudah nyingkup ya istilahnya kalau bahasa Jawa. Sealnya ini, seal yang ininya memang sudah nyingkup. Ada nggak ya yang jual seal ininya saja? Untuk seal depannya masih lumayan fleksibel ya. Kalau seal tengahnya ini sudah nyingkup, harusnya dia juga sedikit mekar seperti ini ya kawan ya. Ini bahannya dari besi, ini yang baru tadi ya, yang JPC JKC ini yang baru, bahannya dari besi, sementara yang lama dari aluminium.
Dari segi fleksibilitas lebih bagus aluminium ya kawan, karena dia lebih ringan. Terus yang kedua, karena ringan tadi mudah bergerak ya di dalam itu. Terus yang kedua adalah dari segi ketahanan terhadap minyak rem. Jadi besi itu kalau kena minyak rem rata-rata ya kawan itu mudah berkarat. Itu yang jadi masalah ya. Rata-rata besi itu mudah berkarat kalau kena minyak rem. Ini saya akan coba bersihkan dulu ya kawan ya. Ini kondisinya hari Jumat masalahnya. Kalau di daerah sini ketika hari Jumat itu banyak bengkel atau toko-toko itu banyak yang tutup ya kawan ya. Entah kenapa ya, saya juga kurang tahu. Di dalamnya itu masih banyak kotoran ini kawan ya. Entah dari mana kotoran ini. Ini dari pengendapan mungkin ya. Itu pengendapan minyak rem atau mungkin korosi yang lama. Nah, indikasi kenapa kok saya mengganti ini, mau mengganti ini itu karena apa ya, di pindah gigi itu seperti nyangkut terus ya kawan ya. Jadi nggak bisa dipindahkan giginya, sulit untuk pindah gigi. Itu ya indikasi awal saya curiga dengan ininya. Dari luar tidak kelihatan bocor ya kawan, tapi setelah dibuka untuk tutup sealnya, tutupnya ini itu langsung kelihatan kalau dia memang bocor. Mungkin cukup itu dulu ya kawan untuk review kali ini. Ini kondisinya kasar ya karena memang bekas korosi. Harusnya diamplas halus ya di sini ya. Ini ya kasar ya kawan ya. Tadi saya cuma cutter sedikit aja ini. Cuma saya cutter begini saja. Sebelumnya malah seperti karat di sini ya. Ya, terima kasih kawan sudah menonton video yang singkat ini. Saya jarang upload video karena sebelumnya saya juga merekam tapi tidak terekam ya kawan ya. Dalam proses pertengahan perekaman itu langsung kameranya menutup sendiri dan hasil rekamannya korup ya, jadi tidak bisa dibuka. Untuk mengulang rekaman saya agak sedikit rasa-rasen ya kawan ya. Jadi ya sudahlah, nggak usah dibuat saja videonya. Kemarin saya juga melakukan pembongkaran atau belah mesin Supra, sebenarnya saya videokan. Ada blok yang baret cukup dalam, blok yang kebetulan pernah oversize 25. Karena tempat coulter di sini juga agak sedikit jauh dan kadang mungkin saya juga sedikit ragu dengan kualitasnya bisa tahan apa enggak. Akhirnya saya belikan blok baru NPP ya, blok dengan pistonnya harga 250. Blok piston ring dan pen pistonnya set ya, merek NPP. Untuk peletakan ring kompresinya juga saya bahas di video itu, tapi sayang sekali videonya korup ya. Untuk mengulang proses dari awal tentu saja tidak bisa ya kawan, karena kondisi mesinnya sudah terakit ketika itu. Jadi mungkin kalau diulang lagi ya saya hanya bisa cerita-cerita atau saya harus bongkar lagi ya, itu yang membuat saya sedikit butuh effort lebih lagi nanti ya. Sepertinya ini nggak bisa lagi dipakai ya untuk ini ya, untuk linernya, untuk ininya, karena ini sudah kasar. Kalaupun bisa harus di honing atau diamplas ulang ya kawan ya. Kebetulan alat honingnya juga saya belum beli, jadi ya ini kondisinya hari Jumat, mau bagaimana lagi nih saya ini ya. Sudah terlanjur dibongkar. Karena memang tidak punya banyak waktu ya.
hari-hari biasa harus kerja, pulang lebih awal ya bisanya hari Jumat. Sabtu Minggu ada pekerjaan lain ya. Belum lagi nanti ketemu hari Senin. Aduh, kalau hari Minggu itu besoknya sudah hari Senin. Ya pengennya ya hari libur sedikit ada waktu untuk nyantai begitu ya. Ya kawan, terima kasih sudah menonton. Maaf videonya agak sedikit seperti ini ya. Terima kasih yang sudah subscribe dan mendukung saya. Semoga dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan. Hari ini saya melakukan pembongkaran ya. Siang hari ini setelah sholat Jumatan tadi, saya langsung bongkar untuk bagian ini. Ini untuk mobil Kijang ya kawan. Ini bagian master kopling bagian bawah. Jadi kenapa saya melakukan pembongkaran ini itu karena dalam operan giginya itu keras ya kawan. Sulit sekali untuk masuk gigi padahal sudah dikopling sangat dalam. Ya saya hanya curiga saja mungkin ini ya kawan, karena memang mobil ini sudah lama sekali tidak pernah melakukan pengecekan untuk master kopling bagian bawah. Dan ternyata benar saja kawan ya, tadi saya bongkar untuk penutup seal depannya itu langsung keluar oli dari situ ya. Terus kondisinya di dalam itu juga banyak kerak, dan perkara ini tadi sudah saya sedikit kikis ya dengan menggunakan cutter. Ini saya kikis begini. Ini kelihatan ya kawan ya, bekas karat di sini ya. Ini kasar ya, permukaannya ini kasar, sementara yang agak dalam ini halus ya kawan. Terus kondisi sealnya pun sudah sedikit nyingkup ya kawan ya. Jadi harusnya ini sedikit begar, tapi ini sudah nyingkup. Ini bahannya dari aluminium, bagus ini ya, ini yang bagus berarti aluminium. Nah, dulu sekali pernah saya belikan spare part ini ya, ini untuk Kijang kapsul diesel. Nggak tahu ini yang saya beli betul apa salah ya, tapi saya bandingkan bentuknya ini tidak sama ya kawan ya. Lihat ya. Jadi ini bagian ini nanti yang dibautkan ke mesin, posisinya itu sekitar, harusnya kalau yang ini tadi ya, ini yang dibautkan ke mesin posisinya tadi begini ya. Di mondol ke belakang begitu ketika dikopling. Nah tapi ini berkebalikan posisinya. Coba kawan-kawan perhatikan ya, ini yang nempel di mesin, ini yang nempel di mesin. Nah, posisinya berarti harusnya begini tuh ya, sama-sama menonjol ke sini. Nah tapi ininya beda arah ya kawan ya. Jadi kalaupun dibuat terbalik begini tidak bisa kawan, karena tuas koplingnya ndak simetris dengan ujungnya ini nanti ya. Tidak sama ya kawan ya ini ya. Lihat, saya posisikan dengan posisi yang sama, ini letak bautnya saja sudah beda. Nih. Apalagi ininya. Masalahnya di sini kawan, ininya yang natap ya. Kalau dipaksakan dipakai ininya yang natap. Sayang sekali ya, ini masih baru. Karena ini hari Jumat mungkin banyak toko-toko onderdil yang tutup ya kawan. Sementara posisi mobilnya sekarang sedang di luar. Jadi harus segera bisa jalan ya, karena sudah terlanjur dibongkar. Ya nanti kita akan pakai untuk piston kitnya ini saja ya kawan ya. Tapi ini kelihatannya bukan ori ya yang ini ya. Kalau yang lama ini ada tulisan seperti ini, terus ada lambang seperti gunung. Ada tulisan Aisin 52. Ini mungkin bawaan mobilnya saya juga kurang begitu paham. Sementara yang baru mereknya JKC, dari panjangnya saja ini sudah kelihatan sedikit ya, sama ya untuk panjangnya ya, sama untuk panjangnya. Hanya saja yang tidak sama ya posisi ininya saja ya kawan ya, ininya saja yang tidak sama. Nah, berarti yang lama harus bisa dipakai lagi, entah bagaimana caranya, karena yang barunya tidak cocok. Akhirnya saya coba buat alat honing manual. Harusnya ada alat khusus ya untuk honing, harganya juga nggak terlalu mahal.
80-an ribu sudah ada di online ya, khusus untuk piston rem atau kopling atau untuk kendaraan sepeda motor ya, yang kecil-kecil pistonnya itu. Pakai bor tangan aja nanti ya. Saya coba bersihkan dulu untuk sisa-sisa kerak yang di dalam. Tadi ini sudah saya kikis ya untuk sisa-sisa keraknya dengan cutter. Kita kasih sedikit solar ya kawan ya. Ya supaya lebih licin, karena kalau terlalu kasar nanti malah terlalu kasar semua nanti ya. Ini nanti prosesnya akan seperti ini ya kawan ya. Ini hanya dari selang saja saya hubungkan dengan as yang bisa masuk ke mesin bor. Ya namanya juga percobaan ya. Nanti kalau gagal pun juga tidak masalah sebenarnya ya, karena ini kan juga barang memang sudah rusak ya, dan tidak masalah. Ini cuma begini saja ya kawan ya. Kita tambahkan solar lagi. Sepertinya dalamnya terlalu kering ya. Lihat kawan ya, ada sedikit efek mungkin ya. Harusnya amplasnya bisa lebih halus lagi ya. Nah, kita tidak tahu lah, yang ini sementara aja tidak apa-apa. Sambil menunggu besok kita carikan spare part. Ya sedikit lumayan lah ya, licin. Cuma yang bagian depannya ini masih kasar ya kawan ya. Yang dalamannya sudah licin ya, sudah bersih. Kawan-kawan bisa amati sendiri ya, itu sudah agak licin ya. Tapi untuk luarnya ini belum. Ini harus kita licinkan kawan, karena nanti sealnya itu bisa cepat aus ya sealnya nanti. Nanti kita ganti untuk ininya saja, pakai yang baru tadi. Di dalamannya yang baru kita ambil ininya saja, kita pasang ya. Sebenarnya juga kurang bagus ya, karena ini bahannya dari baja. Nah, pasti kalau kena minyak rem lebih cepat berkarat. Tapi ya kondisi mepet ya tidak apa-apa lah ya. Ini solarnya pun juga bukan solar baru ya kawan, karena saya biasanya kalau habis bongkar-bongkar mesin itu pakainya solar. Habis itu solarnya saya diamkan lama supaya mengendap, nanti baru saya tuang ya. Jadi kalau sudah mengendap, yang atasnya nanti saya tuang, endapannya tersisa di bawah. Ini bekas endapan-endapan solar yang ini ya kawan ya. Itu ya kasar ya, dalam ya dia.
Jadi karatnya dalam hanya bagian ini saja, depan ini saja. Nanti kalau masukannya mungkin kita kasih stempet sedikit ya, ini supaya lebih licin lagi. Nanti kalau nggak licin, posisinya nanti sulit kembali, sehingga mungkin bisa menekan terus. Kita fokus di bagian ini saja ya, dalamannya sudah licin ya. Nanti kalau kena amplas terlalu lama malah jadi kasar. Kita fokus di bagian luarnya saja. Maaf ya kawan, saya bukan bengkel profesional. Sekali lagi saya tekankan, saya bukan bengkel ya kawan ya. Ini hanya pengguna kendaraan saja. Kemarin saya ditelepon orang kawan, katanya bisa menyediakan gerdan untuk expander begitu ya. Tidak bisa ya, saya tidak bengkel ya. Saya hanya pengguna kendaraan saja, tapi yang sedikit mungkin memahami ilmu-ilmu seperti ini. Karena dulu saya sekolahnya memang jurusan fisika ya kawan ya. Jadi fisika itu mencakup kelistrikan, mekanikal dan sebagainya. Sistem kerja kelistrikan, mekanikal dan sebagainya. Jadi mendukung sebagian besar peralatan di sekitar kita ya. Sepeda motor, mobil, lampu-lampu listrik dan lain sebagainya. Dongkrak, pokoknya semua lah ya. Mesin diesel dan lain sebagainya. Ya sudah halus untuk bagian depannya saja. Yang tengah ini yang sulit ya, walah. Soalnya sebelumnya mungkin nganduk minyak rem di sini, nganduk lama sampai berkarat dan berkerak di situ ya. Akan sangat lama mungkin kalau kita bersihkan itu. Kita ikuti saja gerakannya ya, karena supaya bisa bulat begitu ya. Ya sudahlah ya kawan, nggak apa-apa lah. Yang penting dalemannya sudah halus ya, tidak kasar lagi seperti sebelumnya. Sudah sedikit halus. Ya halusnya kurang lebih ya seperti ini ya. Tidak apa-apa, untuk bagian ini memang terlalu dalam. Nanti kalau kita paksakan malah nggak nyokot nanti untuk seal barunya ya. Sudah seperti ini saja. Kita bersihkan pakai karbu cleaner atau pakai bensin ya kawan. Awas, cipratan karbu cleaner ini bahaya sekali, apalagi kalau kena plastik, HP dan sebagainya ya, hati-hati ya. Mungkin saya jauhkan dulu ya kawan ya. Videonya cukup sekian dulu. Terima kasih sudah menonton dan mendukung video saya dengan ikut subscribe, like, atau memberikan komentar yang menyemangati saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini untuk perbaikan master kopling atas dan bawah kijang kapsul diesel bagian 2 ya kawan. Kemarin ya maaf ya,
barusan sudah saya bongkar untuk master kopling bagian bawahnya. Sekarang master kopling bagian atasnya juga ya kawan ya, karena ini saling mendukung satu sama lain. Kawan-kawan lihat ya, ini sudah berlumpur begini ya untuk minyak remnya. Tadi kenapa pipanya tidak sekalian saya bersihkan ya kawan, harusnya tadi dibersihkan sekalian juga, disemprot pakai kompresor. Udah bergerak begini ya kawan ya. Kita buka dulu ya untuk bagian ininya, kita nanti bersihkan pakai solar terus kita bilas. Nah, supaya hasilnya nggak rusak karena kena solar, ini kita ambil dulu untuk silnya, kita lihat, kita cek di dalamnya. Oh ini maaf, tangnya salah ya. Tangnya yang model begini ya. Sudah berkarat juga ya kawan, kelihatannya memang udah lama nggak dibongkar ini. Duh, wis nganggo tang ini iki angel ya kawan. Tangnya harusnya sedikit mekar ya ini ya. Nah, ini sudah ya. Ini untuk seal dalamannya cuma begini saja ya kawan ya. Jadi untuk yang bagian atas dari plastik biasa. Ini kita bersihkan ya. Ini sudah tidak apa-apa, ini pakai, ini sama ya mereknya Aisin. Berarti tadi untuk rumah masternya itu masih original bawaan pabriknya ya kawan ya. Harusnya pakai bensin ya ini ya. Saya tak beli bensin dulu ya, sebentar ya kawan ya. Atau mungkin kita review dulu ya. Nanti pembersihannya kawan-kawan bisa lah ya, pembersihan sendiri ya. Ya seperti ini kecil. Ini untuk tampungan minyak remnya. Udah, saya akan beli bensin, saya bersihkan dulu. Terima kasih sudah menonton kawan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik kawan, ini sudah selesai ya untuk proses pemasangannya. Cuma ini kelihatannya sudah sedikit bocor di bagian baut ini ya kawan ya. Ini sedikit rembes ya untuk minyak remnya atau minyak hidrolisnya. Jadi tadi ini kotor sekali, sudah saya bersihkan. Caranya ya kawan, untuk instalasi kita butuh 2 orang ya kawan ya. Jadi satu yang di dalam untuk pompa keluar ya, untuk memompa pedal kopling dan melepaskan, pompa lepas begitu ya, sambil kita mengatur ini ya kawan, pentilnya ini ya. Ini pentil untuk master kopling bawah. Jadi ketika ditekan ini kita kendorkan, langsung kencangkan, kemudian pedalnya dilepas. Pedal ditekan, kendorkan ya, kendorkan, pedal ditekan, kencangkan, pedal dilepas. Kendorkan, pedal ditekan, terus kencangkan, pedal dilepas ya, supaya ketika pedal dilepas itu bisa menarik minyak rem yang ada di tampungan ini ya, supaya bisa naik ini ya. Ini dia tidak mungkin bisa turun sendiri minyak remnya, karena posisi pipanya itu naik dulu baru kemudian turun ya kawan. Itu saja tambahan untuk video saya supaya lebih lengkap dari proses pengamplasan master kopling bagian bawah, pembersihan master kopling bagian atas, serta pemasang instalasi minyak remnya atau minyak hidrolisnya. Terima kasih sekali sudah menonton dan mengikuti video saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.